Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, jumpa kembali dengan Pak Warta. Kali ini kita akan membahas materi yang tidak kalah seru dibanding materi-materi sebelumnya. Bagaimana? Kalian sudah siap? Jangan lupa, siapkan buku catatan dan juga buku tugas kalian ya. Selamat belajar. Anak-anak pintar, mari kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini dengan melakukan kegiatan Ayo Mengamati. Silahkan kalian amati gambar berikut ini. Menurut kalian, kira-kira apa yang sedang mereka lakukan? Apakah sedang mengobrol, sedang bekerja, atau justru sedang bercanda? Ya, betul. Mereka sedang bekerja. Lalu, mereka bekerjanya sendiri atau bersama-sama? Tepat sekali. Mereka bekerja secara bersama-sama. Berarti mereka sedang melakukan apa ya? Good. Mereka sedang bekerja sama dalam bentuk kerja bakti. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan yang multikultural, kita pasti mendapati banyak perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan agama. Dan suatu saat, kita pasti akan dihadapkan pada kondisi harus bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda agama tersebut. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda agama? Pernah tidak? Lalu, sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama dengan mereka? Oke, jangan dijawab dulu. Sekarang, kalian baca dulu teks bacaan berikut ini. Kali ini, kita mencoba untuk membaca tanpa bersuara. Namanya membaca intensif. Kalian baca teks berikut ini tanpa mengeluarkan bunyi. Artinya, kalian membacanya dalam hati. Yuk kita baca sama-sama dalam hati masing-masing. Bagaimana? Kalian bisa tidak membaca tanpa bersuara? Oke, jika sudah, sekarang silahkan kalian jawab soal-soal tugas berikut ini di buku tugas masing-masing. 1.
bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Dalam bacaan tadi disebutkan bahwa Udin, Edo, dan Beni mereka adalah teman yang ketiga-tiganya memiliki agama yang berbeda. Nah, bagaimana pendapatmu mengenai hal tersebut? Yang kedua, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika kamu pernah, maka tuliskan ceritamu di buku tugas. Sedangkan jika belum pernah, tuliskan bagaimana sikapmu jika suatu hari nanti mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. 3. Apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Sekarang kalian jeda dulu videonya dan jawab dulu ketiga soal tersebut. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, apakah kalian sudah selesai mengerjakan tugas yang tadi? Sekarang kita bahas bersama-sama. Pelajaran yang bisa kita ambil dari persahabatan Udin, Edo, dan Beni tersebut adalah bahwa perbedaan agama tidak menghalangi kerjasama di antara mereka. Kita pun demikian. Meskipun kita punya teman yang berbeda agama, maka itu tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk bekerja sama dengannya. Sikap utama yang harus kita kembangkan dalam menjalin kerjasama dengan teman yang berbeda agama adalah sikap saling menghargai dan saling menghormati. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu ringkasan. Ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli. Ringkasan dibuat untuk memendekkan sebuah karangan yang panjang. Salah satu tujuan dari membuat ringkasan yaitu untuk membantu seseorang agar bisa membaca sebuah buku dalam waktu singkat dan menghemat waktu. Selain itu, dengan membuat ringkasan, kalian juga akan lebih mudah mengingat hal-hal penting dari sebuah karangan, terutama dalam hal materi pembelajaran. Dengan membuat ringkasan materi, kalian akan dipermudah untuk mengingat materi-materi yang telah dipelajari. Seperti ini, kalian jangan lupa catat materi-materi penting yang disampaikan pada video pembelajaran yang Pawarta sampaikan. Cara membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Upayakan kalian harus membaca naskah asli meskipun sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kalian paham. Dengan demikian, kalian akan mengetahui kesan umum atau inti tulisan. Lalu, kalian pun akan mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Kedua, kalian catat gagasan pokok. Ketika membaca tulisan, bagian demi bagian, kalian harus sambil mencatat gagasan pokoknya. Hanya gagasan pokok saja. Setelah itu, gunakan gagasan pokok tersebut untuk menyusun ringkasan.
Yang ketiga, gunakan kalimat baru. Artinya, dalam menyusun gagasan-gagasan pokok tersebut, kalian jangan langsung menuliskan semuanya sama persis dengan apa yang ada pada kalimat. Kalian boleh meringkas kalimatnya menjadi lebih singkat, namun dengan makna dan tujuan yang tetap sama dengan kalimat aslinya. Selain ketiga ketentuan tadi, ada juga ketentuan tambahan dalam menyusun ringkasan, yaitu menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Kemudian, meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Anak-anak pintar, bagaimana bisa dimengerti materi tentang ringkasan tadi? Oke, untuk mengasah kemampuan kalian, silahkan kerjakan tugas berikut. Pertama, baca kembali cerita Perbedaan Bukanlah Penghalang. Kedua, buatlah ringkasan dari bacaan tersebut. Untuk bacaannya, kalian bisa buka kembali buku tema kalian halaman 110. Anak-anak pintar, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe, like, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang menyimak materi-materi tersebut. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.